mau tanya perbedaan inti dari Kristen maupun Katolik atau Ortodoks dan yang satunya Protestan itu apa? Ya, itu aja dulu. Kakak sebagai Katolik jelasin Katolik. Ya, saya mau bertanya perbedaannya aja, Kak. Ya, gitu aja. Ya, room saya ini bukan menyatakan perbedaan. Gitu. Kalau kakak sebagai Katolik, kakak boleh lihat sendiri ajaran dari kakak seperti apa, ajaran dari Protestan seperti apa, silakan. Kakak yang menilai, kakak yang memandang. Oke, untuk kalau pertanyaan saya kedua yaitu bagaimana tanggapan kakak mengenai uh, statement dari Pope Francis yang menyatakan bahwa saya tidak percaya Tuhannya Katolik atau agama apapun, tapi saya percaya Tuhan yang memaknai bahwa Tuhan itu universal. Itu bagaimana tanggapan kakak? Saya tidak mempercayai Tuhannya Katolik, katanya. Ya, Gitu? tapi saya percaya Tuhan yang Oke. Orang bermakna Katolik Tuhannya universal. siapa? Ya kak? Tuhannya Katolik siapa memang? Yesus kak. Oh. Pausmu tidak mempercayai Tuhan Yesus. Gimana itu? Tetapi dia mempercayai Tuhan atas semesta alam. Artinya apa? Dia meyakini bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhannya orang Katolik, tetapi Tuhan semua makhluk. Gitu. Itu maksudnya Paus itu demikian. Oh iya iya iya. Ya kak, terus saya kan sekarang kuliahnya di Universitas Muhammadiyah ya. Ya, saya pernah ikut pelajaran, ada ustadz yang bilang kalau eh, kalau makanan yang diharamkan oleh Islam itu bisa me- bisa apa influence kayak bisa berdampak terhadap kepribadian seseorang gitu. Terus saya membantah ya statement itu kak. Itu gimana tanggapan Gimana kakak? bantahan kakak? Bantahan kakak gimana? Saya juga pengen tahu. Ya katanya kan kalau makanan yang diharamkan misalnya kayak makanan babi atau ya minuman keras itu bisa berdampak terhadap kepribadian itu. Saya membantah bahwa uh, kalau kalau misalnya kalau kita makan itu makanannya itu lewat sistem-sistem atau organ-organ yang melalui makanan itu lalui sendiri. Jadi nggak ada make sense-nya sama sekali kalau itu bisa berdampak terhadap kepribadiannya seperti itu kak. Oke. Makanan haram atau tidak haram itu di Alkitab itu tidak ada. Ya. Makanan yang tahir dengan tidak tahir itu hanya diperuntukkan kepada orang Israel. Kalau kita bisa lihat di Imamat 11 ya, ayat 2, itu hanya khusus untuk umat Israel. Supaya apa tujuannya? Membedakan bangsa Israel ini dengan bangsa lain. Sampai Yesus yang dijanjikan ini lahir ke dunia. Gitu. Karena memang ini pilihan. Namanya pilihan pasti dibedakan kan dengan yang lain. Gitu. Nah, kalau dikatakan makanan yang haram dan tidak haram itu, makanan itu tidak haram. Kenapa saya katakan? Kalau dikatakan misalnya babi, itu misalnya berdampak negatif kepada tubuh. Kalau gula yang tidak haram, kamu minum 1 kilo 1 hari berdampak nggak? Iya iya kak ya. Nah, jadi sebenarnya penggunaannya itu, apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang haram. Maaf, ini juga tidak haram, tapi apakah kita memakannya? Enggak kan? Karena kita berpikir ini bukan haram. Babi dikatakan haram, tetapi kenapa ini nggak dikatakan haram? Ini padahal nggak bisa dikonsumsi loh. Kenapa ini tidak diharam? Maka benarlah kata Alkitab yang mengatakan semua halal bagimu, tetapi tidak semua berguna. Maksudnya adalah sama seperti gula. Gula itu memang tidak haram, tetapi kalau kamu makan berlebihan itu berguna nggak? Saya melihat dampak itu akan negatif ke tubuh kita ketika kita tidak tepat guna dalam menyikapi hal itu. Iya kak. Jangan gula. Garam itu juga berdampak buruk kepada kelancaran peredaran darah kita. Karena apa? Itu mengentalkan darah dan itu membuat ada penyumbatan sehingga apa? Oksigen tidak tersuplai ke otak kita. Ini juga tidak baik garam. Tapi apakah garam itu haram? Haram. Halal. Jadi masalahnya adalah kemampuan kamu untuk
menggunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau digunakan berlebihan tentu dampaknya tidak baik. Demikian daging babi. Daging babi kalau dimakan secara berlebihan, kamu tuh nanti gampang stroke kah gitu. Ada konsekuensi yang kita terima jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Iya, iya. Jadi sebenarnya makanan itu kalau kita tahu secara penelitian mengandung zat-zat ya yang berguna bagi tubuh. Makanya tadi kan semua halal bagimu tetapi tidak semua berguna. Kalau yang berguna ya boleh kamu konsumsi. Jadi daging babi juga mengandung protein yang berguna bagi kita, tapi tidak over dong digunakan. Bahkan yang sekarang ini Kak, enzim untuk orang vaksin meningitis itu juga dari enzim babi untuk orang-orang yang negatif. Iya, Kak, ya. Jadi maksud dari Paus Fransiskus itu adalah dia menyatakan bahwa Tuhan yang dia percaya itu bukan hanya Tuhannya orang Katolik, tetapi Tuhan seluruh semesta alam ini, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus itu bukan hanya untuk orang Katolik, tapi untuk segala bangsa. Itu maksud Paus itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau makanan itu berdampak ketika kamu tidak menggunakannya secara bijaksana. Itu aja. Oke, Kak. Ya, terus saya ada teman banyak dari Islam kan, Kak. Jadi mereka sering kayak samain Yesus sama kayak yang di Quran mereka gitu, Kak. Itu perbedaannya apa ya, Kak? Biar bisa kasih paham ke teman-teman gitu, Kak. Di dalam kitab mereka sendiri mengenai tentang Isa atau Yesus itu cuma berapa ayat. Bisa tahu apa kita dari yang ayat 3 atau 5 biji itu? Iya. Jadi Isa yang dituliskan di dalam kitab mereka itu kita tidak bisa mengenalnya secara komprehensif dengan beberapa ayat gitu. Mereka hanya menceritakan tentang Isa yang sebagian, segelintir, mungkin tentang dia adalah seorang nabi saja. Tetapi Alkitab kita ini menceritakan tentang Yesus itu secara menyeluruh, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini semua kitab kita isinya tentang dibandingkan Kak, menurut Kakak, satu buku ini ngomongin ini dibandingkan 5 ayat, kira-kira lebih kenal mana kita? Iya, Kak, ya. Satu buku ini kan. Jadi bagaimana Kak, menurut Kakak sama atau beda? Merujuk kepada orang yang sama, tetapi narasinya di sana hanya sedikit. Ibarat kata dalam 100%. Mereka hanya menjelaskan 0,001%. Itu pun tidak valid. Bayangin, 0,001%. Sementara kita 100%. Iya. Kalau saya nilai, ya karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus itu secara utuh. Makanya mereka salah paham. Coba kayak kakak. Kakak baru kenal saya 1 hari. Kakak pasti salah paham. Pasti kakak mengira saya penjahat atau apa segala macam dengan narasi-narasi orang yang tidak kenal. Tetapi orang yang mengenal saya, itu akan bisa menjelaskan saya itu lebih detail. Gitu. Iya. Jadi pandangan kakak tentang Isa dan Yesus itu gimana Kak? Mereka hanya mengenal secuil, kita mengenal Yesus itu secara utuh. Melalui pemberitaan para roh. Iya. Ada lagi Kak? Oke. Itu aja, Kak. Terima kasih banyak ya. Tuhan berkati.